Kemarin kan ada solusi tentang riba tuh di Al-Quran. Solusinya sih bagus, cakep. Cuma ada cumanya nih buat kita nih, buat saya gitu. Apa tuh? Kalau buat gue itu kelihatannya gini, kalau dalam Al-Quran kan kalau nggak dipraktekin kayaknya enak banget gitu ya. Sekali dipraktekin, waduh berat banget. Maksudnya kalau diomongin gampang gitu. Iya, kalau diomongin gampang. Susah. Prakteknya susah gitu. Kenapa dari situ susah ya? Ya mungkin tadi kekhawatiran kita gitu kan, masih ada yang kurang pas gitu. Aduh gimana nih dia neror telepon. Nggak berhenti teleponnya. Walaupun dalam bahasanya dia sudah menghilangkan bunga gitu kan. Begini. Pusing juga nih saya telepon ini. Aduh, karena duitnya belum ada. Istri juga jadi ketakutan kalau dia mau ke rumah segala macem. Gitu ya. Terus keluarga emang juga diancam gitu ya. Bukan bahasanya diancam, memang dia mau ke rumah mau cari solusi. Kata dia sih mau minta bantuan sama keluarga. Aduh, mau diomongin, waduh pencemaran nama baik kayak begini nih. Bingung juga nih saya nih. Akhirnya lama-kelamaan saudara dari istri tuh ngedengar kali minta bantuan, dikasih. Akhirnya saya juga bayar juga. Jadi saya gagal kayak ini diuji sama Allah. Maksudnya gagal apaan? Diuji sama Allah kayaknya gagal gitu. Teori-teori yang Allah kasih tahu kok harusnya dilepasin, cuma kan memang dikasih dispensasi sama dia pengurangan bunga, ternyata 1-2 waduh berat juga gitu yang memang kita harus praktekin. Jadi gimana ya, kita kan harus sabar ya. Sabar menjalani sabar ini ya bingung juga nih caranya nih. Mungkin ada solusi lagi kali ini di dalam Al-Quran tentang sabar nih. Aduh, gimana nih Bang? Sebenarnya sih nggak gagal Bang. Mungkin karena Allah kan tahu batas kemampuan orang tuh beda-beda. Iya. Ya mungkin ibarat kita ngangkat beban. Iya. Kan nggak bisa sekaligus latihan langsung 10 kilo. Iya kan ya sekilo dulu, 2 kilo dulu, 3 kilo dulu gitu kan. Iya. Ya gitu ya, mungkin itu jadi jalan keluar juga. Jadi karena tadi sudah kita mau tobat, kita mau hapuskan, bayar pokoknya aja, minta penangguhan karena nggak punya uang kan. Iya. Nah tapi kan tekanan gede juga, istri nggak kuat. Nah mungkin ada jalan keluar juga tuh, ada saudara yang mau bantuin, gitu kan untuk meredakan mengurangi sedikit tekanan gitu kan. Iya. Gitu. Ini kan jadi seperti latihan. Iya. Anggaplah latihan. Iya. Gitu. Tapi selanjutnya ya kita harus sesuai dengan rencana gitu. Iya. Karena kalau kita bayar lagi sesuai dengan permainan mereka ya nggak selesai. Iya gitu. Ya tetap bunganya stop, bayar pokoknya aja. Kalau belum bisa bayar minta tunda. Nah tapi kan mereka pasti nggak mau tuh, teror, ngancem. Ya kalau kata orang-orang ya Al-Quran itu harus kita jalanin dengan sabar, gitu. Nah kalau kita baca nih Bang ayat yang lain tuh kan, ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah juga. Al-Baqarah coba saya lihat dulu ini Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45. Iya nih, coba nih abang baca nih coba nih. Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa itunya? Artinya boleh, ayatnya boleh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Iya, kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Qur'an bilang ya kita harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Nah, kan orang bilang lu ngomong sabar, gampang, gampang, prakteknya susah. Iya. Al-Quran nggak bilang susah Bang. Al-Quran juga bilang berat. Yang bilang gampang siapa ya kan? Ya, coba nih kita baca ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh itu sangat berat. Jadi sabar itu berat. Oh gitu. Salat itu juga berat.
Kalau asal sholat ya gampang, kayak capung cebok lah gitu ibarat orang bilang kan. Tapi kalau sholat yang sebenarnya menjadikan solusi ya berat juga. Oh iya. Gitu. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya kan? Coba tuh kita baca itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang, sungguhnya sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang khusyuk. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan yang khusyuk itu kayak apa sih? Iya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kan kita sering bilang tuh Bang, kalau kita dapat musibah kita ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kan ujung ayatnya sama tuh. Ya kan, bahwa orang yang bisa melakukan sholat dan sabar itu adalah orang yang yakin dia akan kembali kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah. Makanya dia ngucap secara ucapan innalillahi. Sesungguhnya segala sesuatunya ini milik Allah. Termasuk juga ujian ini, amanah ini, cobaan ini, masalah utang ini kan semua Allah uji, adalah ujian. Gitu kan? Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan semua akan dikembalikan. Gitu, akan dipertanyakan kamu gimana cara menghadapinya, kamu ingat aku apa enggak, kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang berat, tapi Al-Quran kasih solusi. Jalani dengan sabar. Sabar apa Bang? Menurut Abang sabar apa? Sabar ya berusaha dengan ikhlas ya. Iya. Ya dengan lapang dada gitu kan, terima gitu. Menahan diri Bang. Menahan diri ya. Iya, sabar menahan diri. Kita dapat musibah nih, ya sabar. Tahan diri. Iya. Gitu. Jangan gerasa gerusu atau putus asa atau apa gitu kan. Gitu. Kemudian kan gak cuman sabar, sholat. Iya. Abang kalau dipanggil sholat kan kita sering dengar tuh. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan kita Allah Maha Besar. Jadi ketika kita lagi merasa stres puyeng, ada panggilan sholat tuh, Allah Maha Besar. Berarti besaran mana masalah kita sama Allah? Iya Bang. Harusnya besaran Allah. Prakteknya pusing banget pala gitu. Aduh gimana nih, berat banget nih, sehingga panggilan Allah kadang-kadang dicuekin lagi. Kalau kita tidak yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan menganggap masalah itu lebih nyata, lebih real, lebih besar. Gitu, karena kita nggak yakin kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kembali seperti ayat ini bilang, sesungguhnya sholat dan sabar itu berat kecuali orang yang apa tuh tadi tuh, orang yang yakin bahwa dia akan menemui Tuhannya. Seberat-berat apapun masalah, saya pasti akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan persoalan. Nah, kalau kita riba lagi, bagaimana kita mau bertanggung jawab? Iya kan? Gitu. Gimana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya? Nah, kalau dia yakin, apapun masalahnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kalau kita lihat ayatnya lagi tuh Bang, yang terkait dengan itu. Surat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 155. Ayat 155. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kita diteror tuh. Iya benar. Ya kan, takut, bingung, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan ujung ayatnya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangan sabar lagi. Berarti sabar itu dia tahan diri, enggak ngeluh, terima ini cobaan karena tadi ini ujian. Gitu. Ini saya sedang diuji nih, yang uji Allah nih. Kira-kira saya lulus apa enggak nih, kan gitu. Nah, nanti kan akan kembali kepada Tuhan. Ibarat orang wisuda, lu kalau udah ujian wisuda. Nah, kalau kira-kira nggak lulus gimana? Nah, kan gitu kan. Jadi yang berhasil itu yang khusyuk ya? Yang khusyuk. Siapa sih yang khusyuk itu?
Ya itu tadi, orang yang yakin dia akan bertemu dengan Robnya dan akan kembali kepadanya. Gitu, itu yang orang yang khusyuk. Gitu. Nah di sini disebutkan siapa sih orang-orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat berapa tuh? Surat 156 lanjutannya. Oh, lanjutannya. Tadi kan 155 tentang ujian. Nah 156 itu penjelasan tentang orang-orang yang sabar. Dan kalau kita sudah punya sikap begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat selanjutnya bilang, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. 157 ya? 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Jadi kalau kita, ini kan dosa. Nah, kalau kita punya sikap demikian, kita akan dapat ampunan dan akan dapat rahmat. Rahmat itu berarti jauh dari laknat. Namanya orang dikasih rahmat, masalah apapun pasti ada solusinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan solusi. Jadi emang berat, tapi sabar aja dulu, solusi pasti datang. Ayatnya bilang gitu. Kan nggak konyong-konyong langsung instan. Sabar itu menahan, ikhlas itu yang terima padanya gitu ya. Jangan ngeluh ke orang-orang. Gitu kan. Udah ngeluhnya ke Allah aja. Bagaimana kita ngeluh ke Allah ya? Sholat. Jadi kan sholat itu sebagai sarana mencari solusi. Kan gitu. Dalam panggilan sholat kan hayya 'alas sholah. Marilah kita sholat. Kenapa kita harus sholat? Kan gitu, kita bertanya kan. Saya lagi puyeng kok disuruh sholat. Hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Lagi stres ini. Gitu. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tuh, ya kan? Jadi kita disuruh sholat itu supaya kita mendapatkan sukses dan bahagia, mendapatkan al-falah. Gitu. Sukses tapi nggak bahagia kan sama juga. Kita lihat tuh orang-orang sukses punya mobil mewah, rumah mewah, tapi banyak cicilan. Ya kan nggak bahagia dia menjalankannya. Ya kan? Nah kita mau sukses, mau bahagia. Hayya 'alal falah, marilah kita sukses dan bahagia. Caranya gimana? Ya hayya 'alas sholah. Gitu. Pokoknya sabar, sholat, kita yakin kembali kepada Allah, Allah akan memberikan solusi selanjutnya, Bang. Gitu. Jadi langkah demi langkah ini memang harus dijalani. Dan solusi menghasilkan solusi, petunjuk menghasilkan petunjuk. Cuman sabar nggak kita nih menjalani petunjuk awal. Gitu. Kalau petunjuk awal kita sabar, dikasih petunjuk kedua, dikasih petunjuk selanjutnya. Ingat ikhlas ya. Yang penting kita ikhlas menerima bahwa ini ujian. Gitu kan? Oh ini ujian. Bagaimana caranya ujian ini bisa menjadi manfaat? Nah kayak abang gini kita jadiin konten, kita kasih tahu supaya yang lain nggak terkena kayak masalah begini. Nih masalah ribet yang jangan dah gitu kan? Iya betul. Ini kan jadi manfaat juga. Nah mungkin Allah nitipin nih masalah ini ke abang nih, dititipin nih supaya yang lain jangan kena. Bisa. Abang ikhlas nggak menjadi sarana pengajaran? Ikhlas banget Iya kan? Nah kalau udah ikhlas kan nanti dapat balasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna ma'al usri yusra. Gitu kan? Benar. Ada kesulitan, ada kemudahan. Gitu. Nah ini mudah-mudahan obrolan kita yang kedua manfaat nih Bang ya. Amin. Itu bahwa kita yakin teori Al-Quran, solusi dari Al-Quran itu pasti benar. Betul. Kita baca lagi ayat-ayatnya, kita baca lagi itu kan, kita sabar. Jadi sabar menjalani perintah Allah kan gitu. Riba kan berat, menjauhi sabar. Kalau kita udah sabar diuji, lulus, naik kelas. Betul. Gitu. Gimana Bang? Ya, seperti ada doanya, Allah makfini bihalalika an harami gitu. Wa agnini min fadlika aman siwa. Nah kan banyak tuh di dalam sholat doa-doa ya kan, gitu kita kan di surah Al-Fatihah itu juga disebutkan iya kana budu wa iya kana nasta'in
kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah aku ini hanya menyembah kepadamu, bukan kepada yang lain. Aku hanya minta tolong kepadamu, bukan kepada yang lain, gitu kan. Sebagai hamba ya Allah hanya kepadamu nih ya Allah, aku mengabdi menyembah, ya kan, beribadah, dan hanya kepadamu aku minta tolong, masa nggak ditolong? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, gitu. Jalan yang lurus tuh jalan yang nggak belok-belok, Bang. Jalan tol lurus biar cepet sampai. Iya kan, iya kita sih sabar, cuman kan pengennya cepat selesai juga. Iya betul. Nah, makanya sabar dan sholat. Tapi memang harus ada trik-triknya ya untuk menghadapinya semuanya ya, pinjol-pinjol itu ya. Triknya begini ya Bang. Iya. Kalau saya yang pernah saya alamin, untuk menghadapi pikiran yang puyeng, kita harus lawan pikiran kita dengan pikiran yang lain. Contohnya nih, kita kan lagi kepikiran sesuatu. Nah, pikiran kita isi dengan zikir. Coba abang praktekin. Coba sholawat, coba zikir. Nggak kepikiran yang lain tuh. Oh iya. Jadi zikirnya dalam hati dan pikiran. Coba nih praktekin kan. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hati dan pikiran. Hilang tuh pikiran yang lain. Benar nggak? Jadi begitu pikiran kita lagi resah, lagi buntu, hati kita lagi sesak, udah zikir, itu hilang yang gitu. Kalau mulut ikut komat kamit aja, tapi yang pasti karena coba kalau kita lisan doang, kita lisan nih berzikir, cuman pikiran kita berkutat. Nah makanya zikir sholawat itu kita masukkan ke dalam pikiran untuk menggeser yang lain tuh. Nah coba dipraktekin nih sekarang. Bersamaan nggak kita sambil zikir sambil mikir yang lain? Enggak kan? Pasti pikiran yang lain itu lenyap kan, diganti sama yang ada zikir ya. Gitu. Tapi kalau zikir kita lepas, pikiran lagi masuk. Nah jadi begitu kita resah, gelisah, stres, langsung zikir. Gitu. Iya. Solusinya itu dari Allah ya. Iya, untuk apa? Supaya tenang. Karena gini, bisa jadi ini solusinya dikit lagi sampai nih. Cuman karena kita nggak sabar, kita keburu pergi. Akhirnya nih solusi, mana orang ini ibaratnya gitu kan? Gitu. Ya sabar, tunggu. Siapa tahu udah ada di belakang, udah ada di belokan. Merasa khawatir segala macam, nggak sabar ya. Suuzon segala macam gitu kan? Gitu. Gimana coba? Iya, dalam artian, tapi kita juga harus bisa siasati yang para pinjol untuk menagih kan gitu. Nah, misalkan dia telepon, nah kalau saya pusing juga ya kalau dia telepon, kalau nggak diterima juga, apalagi kalau dijawab. Kalau dijawab bikin emosi saya lagi. Nah makanya satu trik saya paling jawab lewat WA sekali aja udah gitu, pusing gua. Misalkan dia nanya kapan mau bayar, gue bilang gue belum ada duitnya, sabar ya, nanti gue bayar. Itu doang udah gue. Akhirnya jawab sekali sehari. Itu gue lihat ya, akhirnya dia telepon, temen gue cuekin aja udah. Abis gue kalau dia telepon maunya ngambek juga gue, jadi gue gak sabar nih gitu. Aduh, gue terpancing emosi. Masih emosi lagi gitu. Ya udah, atur aja kan sesuai dengan kondisi kita yang tahu. Kondisi kita masing-masing. Betul. Yang penting kita bisa jawab masih bisa dihubungi nomornya, jangan kabur. Iya betul. Sampai kemarin juga begitu, mau berantem aja bawaannya. Aduh gila dong, udah emosi aja. Dibilang mau ke rumah lah, apalah mau ngacak-ngacak lah, apalah. Aduh bingung juga kan, udah bingung. Kalau udah tahu triknya masa bodoh lah udah. Yang tadi tuh harus sabar, tapi punya trik. Sabarnya karena Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya, aduh luar biasa emang kalau udah dikasih tahu sama Allah, tinggal dipraktekin, minta ampun dah gitu. Kalau kita nggak sabar dan kita nggak sholat, aduh. Iya kan Allah yang nggak kembali lagi. Hati gitu. Setiap orang. Iya betul. Hati mereka kan Allah pegang juga, Bang. Betul. Siapa tahu mereka juga disibukkan nagih yang lain. Betul. Kan nagih yang lain dulu dah, gitu kan. Nah kita sambil ini yang atuh tarsok aja nih. Ya kan, nah kita sambil siapkan uang untuk pelunasan. Kalau ada uang pelunasan baru kita bisa nego. Nah makanya kan kita solusi kemarin itu kita rinci mana sih yang legal, mana yang ilegal, mana yang pinjamannya paling besar, mana yang paling kecil.
gitu kan. Nah kita selesaikan yang legal dulu, yang ilegal belakangan dah. Yang ilegal mereka juga salah, sama-sama salah belakangan ada lah, gitu kan. Yang legal dulu nih, yang bayar pajak ke pemerintah, yang dilindungi kan. Kemudian yang kecil dulu yang kita bayar, yang besar kan itu juga nggak ada. Betul. Nah kita bayar yang kecil dulu supaya ada perasaan, alhamdulillah berhasil, satu selesai, jadi lama-lama selesai, jangan yang besar dulu. Pastilah ya kalau masalah penyelesaian pasti ada ya. Cuman kitanya harus sabar ya. Harus sabar. Coba abang ingetin, pernah nggak dulu terkena satu masalah masa lalu? Tuh selesai juga akhirnya. Iya betul. Pernah nggak? Pernah kan? Iya pernah. Pernah ada masalah dulu kan? Pernah lah sama orang. Akhirnya selesai juga kan? Selesai juga. Sama. Karena tadi pas selesai tadi, kenapa bisa selesai tadi? Kita udah pasrah aja deh. Kita udah ikhlas aja deh. Karena semuanya kembali kepada Allah, ya udah. Nah kita udah berani itu. Karena bawa Allah kan. Nah kadang-kadang emang gitu bang. Kalau udah pasrah, tahu-tahu solusi muncul. Betul. Tapi kalau gue masih bisa, Allah mau uji lo sekuat apa sih lo gitu. Betul. Aduh, alhamdulillah. Tapi kalau udah, ya Allah, udah kagak mampu nih. Tapi ngomongnya ke Allah, jangan ke orang. Sabar itu kan nahan diri. Tapi kalau ngomong ke orang, gue nggak mampu nih, stres nih, nah itu nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ngomongnya ke Allah dalam sholat, dalam tahajud, ya Allah udah nggak mampu nih saya nih, ya Allah, itu kan udah pasrah deh, terserah deh kamu mau apa, mau bagaimana nih, aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu solusi ada biasanya begitu kalau kita baca dan kita pernah alami juga kan. Berarti itu juga sebagian daripada nikmat hidup ya. Baik yang enak maupun yang nggak enak ya harus dinikmatin ya. Harus dinikmatin. Oh iya benar, luar biasa. Iya kan, dengan adanya masalah ini kita jadi sering berdoa. Benar. Sering berhubungan. Benar. Sering ngobrol sama Allah jadinya. Benar. Coba nggak ada masalah. Jauh gitu deh. Iya benar. Gitu. Jadi kan sebenarnya ya jadi nikmat juga. Betul. Gitu. Gitu. Jadi kembali lagi memang berat, tapi jalani dengan sabar dan kembali salat dan yakin bahwa kita kembali kepada Allah. Apapun masalahnya kita akan kembali kepada Allah. Iya betul. Gitu. Oke bang. Oke. Semangat selalu. Nanti kita benar. ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sip. Konten seperti ini lagi. Iya, amin. Supaya satu masalah bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Iya, amin. Dan mudah-mudahan pelajaran ini, hikmah ini bisa dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat juga ya bang. Amin. Iya betul. Amal jariah. Jadi orang yang nonton konten ini, masalahnya gini, akhirnya dia terselesaikan. Kan jadi pahala juga buat kita kan. Gitu. Kita menyumbang duit kagak punya. Ya kita nyumbang ilmu dan pengalaman gitu. Setuju betul. Bang ya? Setuju. Oke bang, terima kasih nih bang. Sama-sama. Kita lanjut lagi kapan-kapan. Oke, makasih banyak.